Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus, lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2024, jangan pernah lupa tema yang Tuhan berikan kepada kita. 2024, the provision is in the vision. Apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area hidupmu, semuanya tersedia. Katakan bersama saya tersedia. Tersedia di mana? Dalam penglihatan saudara tentang Yesus, tentang semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara menempatkan diri saudara di bawah firman Kristus. Di bawah Injil kasih karunia. Saudara bisa melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Itulah ketersediaan saudara. Lihat, simpan dalam hatimu, perkatakan, maka ketersediaan itu datang. Menjawab semua kebutuhan dalam seluruh area hidupmu. Hari ini saya mau ajak saudara untuk kembali melihat satu cerita dalam perjanjian lama. Kita akan melihat, ini berbicara tentang semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, ada provision di sana. Saudara dan saya hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Ada begitu banyak yang jahat terjadi, saudara butuh perlindungan Tuhan. Saudara butuh proteksi Tuhan. Kita akan melihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, maka proteksi akan datang dalam seluruh area hidupmu. Saudara siap diberkati Tuhan. Bilangan pasal 16 ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Perhatikan baik-baik kalimat yang pertama. Tetapi pada keesokan harinya. Terjemahan kata keesokan harinya dalam Alkitab versi New King James itu terjemahannya on the next day. Keesokan harinya, on the next day, ini berbicara tentang zaman kasih karunia. Zaman saudara dan saya sekarang. Untuk bisa mengerti keesokan harinya on the next day adalah zaman kasih karunia, zaman kita hidup sekarang, saudara harus baca ceritanya secara keseluruhan. Saudara baru mengerti. Jadi kalau saudara lihat dari awal, kalau saudara baca ceritanya dari awal, di situ diceritakan ada Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram memberontak kepada Musa dan Harun. Mereka berkata kepada Musa, bangsa Israel adalah orang yang kudus. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri terhadap jemaat Tuhan? Jadi sesungguhnya mereka mau sampaikan kepada Musa dan Harun, mereka tidak butuh Musa dan Harun. Ingat baik-baik, Musa adalah pemimpin yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dan Harun adalah imam besar yang juga dipilih Allah untuk melayani bangsa Israel. Mereka memberontak kepada Musa, mereka memberontak kepada Harun, imam besar. Ingat baik-baik, imam besar bangsa Israel adalah gambaran tentang siapa? Yesus, imam besar saudara, imam besar saya. Mereka memberontak. Apa yang terjadi sama mereka? Musa berkata kepada mereka, dalam hal ini kamu akan mengetahui apakah aku diutus Tuhan atau tidak untuk melakukan segala perbuatan ini. Musa bilang begini, kalau nantinya orang-orang ini yang memberontak terhadap Musa dan Harun. Kalau orang-orang ini nantinya mati dengan cara yang biasa seperti orang-orang manusia mati pada umumnya. Tentulah kamu tahu, aku tidak diutus Tuhan. Tetapi kalau kamu melihat Tuhan melakukan sesuatu yang belum pernah Tuhan lakukan. Tanah mengangakkan mulutnya, bumi menelan mereka hidup-hidup. Di situ kamu tahu, mereka menista Tuhan. Baru saja Musa selesai berbicara, tanah di bawah Korah, Datan, dan Abiram terbuka. Bumi menelan mereka. Mereka masuk ke dalam dunia orang mati, hidup-hidup beserta dengan orang-orangnya, rumahnya, harta bendanya. Nah ini saya mau sampaikan, ini semua terjadi dalam zaman perjanjian lama. Tidak akan pernah terjadi pada zaman sekarang. Amin, jangan tegang, jangan takut. Ini semua terjadi dalam zaman perjanjian lama. Setelah peristiwa Korah, Datan, dan Abiram. Setelah peristiwa ini. Keesokan harinya.
on the next day, mereka datang lagi sama Musa, sama Harun. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Sepertinya mereka tidak belajar dari kejadian sebelumnya. Baru saja mereka melihat apa yang terjadi sama orang-orang yang menentang Musa, menentang Harun. Dan sekarang mereka melakukan lagi. Mereka tidak belajar dari peristiwa sebelumnya. Apa yang terjadi? Ayat 42 sampai 45. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Waktu Musa dan Harun mendengar Tuhan mau menghancurkan bangsa Israel dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Musa sujud. Harun sujud di hadapan Tuhan. Mereka berdoa. Nah, ini merupakan gambaran yang baik yang dilakukan oleh seorang pemimpin ketika mereka dikritik. Kalau saudara seorang pemimpin dan saudara dikritik, contoh Musa dan Harun, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Kalau ada orang yang mengkritik saya berdoa. Dan ingat baik-baik, kita sudah sama-sama belajar. Jadilah orang yang terbuka. Amin. Jadilah orang yang terbuka untuk kritik. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, saya berdoa, Tuhan, kalau saya salah Tuhan, ajar saya Tuhan. Ajar saya Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai orang-orang untuk memberitahukan sama saudara. Mengajar saudara. Jadi lebih baik berdoa. Tuhan, kalau saya salah, ajar saya Tuhan. Tapi kalau dia salah, tenang, saya tidak berdoa sama Tuhan untuk membukakan bumi, menelan saudara, tidak. Tapi kalau saya salah Tuhan, Tuhan berperkara sama mereka berdasarkan kasih karunia. Berdasarkan kasih karunia. Ini sikap yang baik yang bisa dicontoh dari seorang pemimpin ketika dia dikritik. Berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Kalau memang kita salah, ajar saya Tuhan. Ajar saya Tuhan. Tuhan bisa mengajar melalui orang lain. Tuhan bisa menegur melalui orang lain ketika kita salah. Itu sebabnya kalau saya salah, ajar saya Tuhan. Tapi kalau dia salah, memang suka kritik, suka troublemaker di mana-mana, Tuhan ajar mereka Tuhan. Berdasarkan kasih karunia. Ayat 46, perhatikan baik-baik. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Berkatalah Musa kepada Harun, ambil perbaraan, bubuhkan api ke dalamnya dari atas mezbah. Taruhlah ukupan. Katakan bersama saya ukupan. Amin, ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Dalam keadaan dunia yang semakin lama semakin gelap ini kita bisa melihat ada begitu banyak tulah. Dan saya mau saudara mengerti, ini zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia. Tulah bukan berasal dari Tuhan. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama, perjanjian baru, saudara harus memilah-milah. Saudara harus bisa melihat dalam kacamata perjanjian baru. Ada banyak tulah dan kita bisa belajar dari cerita ini. Jadi perhatikan baik-baik. Pertama kali bangsa Israel memberontak kepada Musa. Mereka sudah memiliki imam besar pada saat itu. Betul? Siapa imam besarnya? Harun. Ini berbicara tentang zaman kasih karunia. Saudara dan saya punya imam besar. Siapa dia? Yesus. Betapa saudara dan saya bersyukur punya imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah. Yang namanya Yesus. Yang menjadi pendamaian buat semua dosa saudara, semua dosa saya. Berbeda dengan zaman Ayub. Kenapa Ayub bisa mengalami penderitaan? Why? Kenapa? Karena pada zaman itu, iblis punya akses untuk berdiri di hadapan Allah mendakwa Ayub. Dan pada saat itu,
pada saat iblis mendakwa Ayub, tidak ada seorang pun yang duduk di sebelah kanan Allah membela Ayub. Tidak ada. Tetapi betapa saudara dan saya bersyukur hari ini. Yesus mati, curahkan darahnya, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia bawa bukan darah binatang, dia bawa darahnya sendiri. Untuk apa? Untuk menguduskan surga. Mungkin saudara berkata, bukankah surga sudah kudus? Pada zaman Ayub, buktinya iblis bisa datang di hadapan Allah mendakwa. Yesus naik ke surga, dia bawa darahnya, bukan darah binatang, menguduskan surga. Sehingga hari itu, semua pendakwa dilempar. Telah dilemparkan para pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam. Dan mereka dikalahkan oleh darah anak domba. Yesus bawa darahnya, menguduskan surga, semua pendakwa dilempar. Tidak lagi ada pendakwa. Yang ada adalah seorang imam besar yang setelah selesai mengadakan penyucian dosa, saudara dosa saya. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagimu. Amin. Pada zaman Ayub hanya ada pendakwa, tidak ada pembela. Tapi zaman saudara, zaman saya sekarang, tidak ada pendakwa, hanya ada pembela. Yang selalu membela kamu siang dan malam. Betapa kamu diberkati. Amin. Betapa saudara dan saya diberkati. Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang. Siapa yang berkata di sini? Musa berkata kepada Harun. Seolah-olah, dengan kata lain, seolah-olah Musa sudah tahu bagaimana caranya menghadapi tulah ini. Musa sudah tahu bagaimana caranya menstop tulah ini. Ambillah perbaraan, bubuhkanlah api ke atasnya dari atas mezbah, taruhlah ukupan. Apa yang terjadi? Pergilah ke tengah bangsa itu, adakan pendamaian sebab murka Tuhan sedang berkobar dan tulah sedang dimulai. Apa yang terjadi waktu ukupan dibakar di atas perbaraan api? Asap naik. Menjadi bau-bauan yang harum. Waktu Allah mencium, murka Tuhan surut. Murka Tuhan yang berkobar, surut, tulah berhenti. Luar biasa ukupan. Kita akan belajar tentang ukupan hari ini. Siapakah ukupan? Siapa ukupan? Saudara dan saya. Sekarang. Amin. Alkitab Perjanjian Lama berbicara khusus tentang ukupan. Ukupan berbicara tentang Yesus, tetapi sekarang ukupan berbicara tentang saudara, tentang saya. Nanti kita akan lihat. Perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa malah. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Allah secara khusus berbicara tentang ukupan. Bagaimana caranya membuat ukupan. Ambillah wangi-wangian. Apa aja isinya ukupan? Getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian, serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Getah damar di sini terjemahannya adalah nataf, yang artinya drop, tetesan. Ini berbicara tentang perkataan. Perkataan Yesus seperti tetesan-tetesan madu. Jadi getah damar di sini berbicara tentang perkataan Yesus. Kulit lokan terjemahannya sakal. Yang artinya apa? Lion, singa. Yesus adalah singa dari Yehuda. Amin. Getah rasa malah. Artinya fat, lemak. Lemak adalah bagian yang terbaik dari sebuah korban bakaran. Yesus adalah bagian yang terbaik. Yesus adalah yang terbaik yang dimiliki Bapaknya di surga. Kemudian kemenyan yang tulen. Labohna, dupa yang harum. Getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, masing-masing memiliki wanginya, ciri khas. Tapi waktu dicampur dengan kemenyan yang tulen, maka menjadi ukupan yang baunya harum. Kemenyan yang tulen, menjadi bau-bauan yang harum. Amin, dupa yang harum. Masing-masing punya bau, ciri khas tersendiri. Getah damar punya bau, ciri khas tersendiri. Kulit lokan, getah rasa mala punya ciri khas bau tersendiri. Tapi waktu mereka dicampur dengan kemenyan yang tulen,
maka memiliki wangi yang harum. Amin, memiliki wangi yang harum. Waktu Yesus lahir, orang-orang Majus datang membawa persembahan. Emas, mur, kemenyan. Emas berbicara keilahian, kebenaran Tuhan. Mur berbicara kematian Yesus. Kemudian kemenyan berbicara apa? Keharuman Tuhan. Keharuman Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Ukupan yang terdiri dari getah damar, kulit lokan, getah rasa malak, kemenyan yang tulen. Tidak lain, tidak bukan. Berbicara tentang siapa? Yesus. Segala sesuatu tentang Yesus itu sempurna. Sempurna. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya sempurna. Menyenangkan hati Bapanya. Amin. Ayat yang ke-35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Digarami, murni, kudus. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Jadi bahan-bahan tadi yang dicampur, getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, dikasih kemenyan tulen. Inilah campuran ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Digarami. Murni, kudus. Kenapa digarami? Kenapa digarami? Dalam perjanjian baru, kita lihat artinya. Kenapa digarami? Dalam perjanjian baru, Kolose pasal 4 ayat ke-6. Ingat baik-baik, semuanya berbicara tentang Yesus. Pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya berbicara tentang Yesus. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Dalam Alkitab versi NKJV, New King James Version, terjemahannya begini, let your speech always be with grace. Jangan hambar, season with salt. Season with salt, digarami. Dengan kata lain apa? Hendaklah perkataanmu penuh dengan kasih karunia, sehingga orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Digarami. Kemanapun Yesus melangkah, setiap perkataan Yesus selalu memberikan kasih karunia kepada orang yang mendengarnya. Orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Garam. Amin. Kemanapun Yesus melangkah, orang yang mendengar perkataan Yesus selalu mendapat kasih karunia. Amin. Kenapa digarami? Dalam perjanjian lama, garam dipergunakan dalam setiap korban. Perhatikan baik-baik. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Garam selalu dipergunakan dalam korban di perjanjian lama. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Ingat baik-baik, garam gunanya untuk apa? Mengawetkan. Garam gunanya untuk mengawetkan. Supaya tahan lama. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Artinya apa? Jangan pernah lupa perjanjian kamu dengan Allah itu abadi. Amin. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi ingat baik-baik, korban di sini selalu berbicara tentang siapa? Yesus. Dia mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Ada garam di sana, garam untuk mengawetkan, bersifat abadi. Jadi waktu dia mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib, korban yang dia persembahkan cukup satu kali, berlaku untuk berapa lama? Selama-lamanya. Waktu dia persembahkan tubuhnya, darah tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang memateraikan perjanjian saudara dan saya dengan Allah, perjanjian baru. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Arti jangan pernah lupa. Perjanjianmu dengan Allah, perjanjian yang baru, itu berlaku selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, ukupan yang terdiri dari getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemudian kemenyan tulen, kemudian digarami,
Ini berbicara tidak lain, tidak bukan tentang siapa? Yesus. Segala sesuatu tentang Yesus, pikiran, perkataan, perbuatan, itu sempurna. Menyenangkan Bapanya. Dan setiap perkataannya, pikirannya, perbuatannya selalu memberikan kasih karunia. Digarami, season with salt. Karena Yesus sempurna. Waktu dia mempersembahkan tubuhnya ini sebagai korban. Korban yang dipersembahkan adalah korban yang sempurna. Itu sebabnya dia cukup mempersembahkan satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Sebagai korban untuk dosamu. Dan sebagai materai dari perjanjianmu. Artinya apa? Perjanjianmu dengan Allah, perjanjian yang baru itu berlaku selama-lamanya. Jangan pernah kamu lalaikan. Artinya apa? Jangan pernah kamu lupakan. Amin. Betapa sempurnanya Yesus. Dan kita sudah sering belajar, waktu kamu melihat Yesus dalam firman-Nya, kamu menjadi serupa dengan Dia. Sempurna. Amin. Roma pasal 28 ayat 29, kita lihat nih, jangan pernah lupa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu sekarang. Dari mana kamu tahu? Kita tahu sekarang. Dari mana kamu tahu? Ayat berikutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Minggu lalu kita sudah lihat. Paulus dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Saudara ada di tempat ini. Karena Tuhan sudah memilih saudara sejak dalam kandungan ibumu. Amin. Mereka juga ditentukannya dari semula. Kenapa saudara dipilih? Saudara dipilih dari semula. Dan dari semula juga saudara ditentukan, dipilih untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kalau saya berpikir secara simpel aja, Tuhan punya anak yang paling dikasihi. Siapa dia? Yesus. Dia berikan anaknya untuk menebus kamu, membebaskan kamu dari lubang yang gelap, dari kegelapan dibawa keluar kepada terang yang ajaib. Harganya adalah anaknya. Anaknya mati. Dan sekarang saudara dan saya menjadi milik Kristus. Saudara dan saya adalah anaknya. Dan dia tidak mau anaknya sama seperti dulu. Dari kegelapan. Dia mau merubah kamu. Menjadi sama seperti anak yang sebelumnya yang dia miliki. Amin. Itu sebabnya kamu yang dipilihnya, ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dipilih hari ini. Ada di tempat ini. Karena Tuhan mau mengubahkan kamu menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan gambar anaknya seperti yang saya katakan. Bukan hanya tentang rohani. Rohani pasti itu yang paling utama, yang paling penting. Tapi kalau Alkitab berkata, kamu akan diubahkan serupa dengan gambar anaknya. Artinya saudara akan diubahkan serupa dengan gambar anaknya dalam seluruh area hidupmu. Dalam kesehatanmu. Apakah Yesus sehat? Yes, kamu harus sehat. Apakah Yesus stres, depresi di surga? Tidak. Kamu harus dibebaskan dari stres dan depresi. Apakah Yesus kekurangan? Tidak. Kamu juga tidak boleh kekurangan. Akan diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita tahu sekarang. Kenapa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup saya? Karena saya dipilih Dia dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Artinya apa? Dalam seluruh area hidup saya, Dia akan bekerja untuk menjadikan saya serupa dengan gambar anak. Betapa saudara diberkati. Kebenaran ini akan membuat kamu rest.
Apapun yang terjadi dalam hidup saya pasti baik. Kenapa? Dia sedang bekerja melalui apa yang saya lalui untuk mengubahkan saya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Banyak orang yang salah mengerti ayat ini. Oh kalau begitu sejak dari semula Tuhan sudah tentukan mana yang selamat, mana yang selamat, mana yang masuk neraka, mana yang tidak masuk neraka, mana yang binasa, mana yang tidak binasa. No, bukan itu maksudnya. Ingat baik-baik, Allah hidup di luar waktu. Dia tahu seluruh hidupmu. Dan dia tahu oleh kehendak bebasmu. Saudara memilih untuk percaya sama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara tidak termasuk orang-orang yang menolak dan binasa. Tetapi saudara termasuk orang-orang yang percaya dan akan diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Semua terjadi karena kehendak bebas. Jadi kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Bagaimana menjadi serupa dengan gambar anaknya? Selalu lihat Yesus. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Konteksnya apa? Waktu kita melihat Yesus, kita bisa melihat Yesus. Enggak sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya dibutakan, ditutupin, ada selubung. Mereka nggak bisa melihat. Tapi kita bisa melihat Yesus dengan muka yang tidak terselubung. Waktu kita melihat Yesus, kita mencerminkan. Beholding, kita mencerminkan. Artinya kita akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi sama seperti Yesus. Terus lihat Yesus dalam firman-Nya. Terus lihat Yesus dalam firman-Nya. Amin. Kembali lagi kepada Musa tadi. Kembali lagi kepada Musa. Jadi waktu terjadi tulah, waktu Musa melihat tulah sudah dimulai dan murka Tuhan berkobar, Musa berkata kepada Harun, ambil perbaraan, bubuhkan api di dalamnya dari atas mezbah, taruhlah ukupan, pergilah ke tengah bangsa itu, adakan pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan sedang berkobar dan tulah sedang dimulai. Ambillah ukupan. Saya mau kasih tahu, ukupan adalah bahan untuk menstop tulah. Bagaimana caranya? Ayat 45 sampai 48. Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Maka Harun mengambil perbaraan beserta api dari atas mezbah. Kemudian dia pergi ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu apa yang Harun lakukan? Dia taruh ukupan. Kemudian diadakan pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri, saya bisa bayangin di antara orang-orang mati dan orang-orang yang hidup. Waktu asap naik. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan mencium bau-bauan yang harum itu. Apa yang terjadi? Tulah berhenti. Murka Tuhan surut. Di tengah-tengah orang yang mati, di tengah-tengah orang yang hidup. Ingat kata-kata ini, di tengah orang yang mati, di tengah orang yang hidup. Dibakar ukupan. Naik sebagai persembahan yang harum. Waktu Tuhan mencium. Apa yang terjadi? Murkanya surut. Tadi murkanya berkobar, sekarang murkanya surut. Tulahnya berhenti. Semuanya ini berbicara tentang apa? Ukupan berbicara tentang Yesus yang sempurna. Waktu dibakar di api, ini berbicara tentang apa? Korban Yesus. Dia mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya dalam murka yang meluap. Setelah Allah menghukum anaknya, apa yang terjadi? Kekudusan Allah dipuaskan. Yesaya berkata,
Kekudusan Allah dipuaskan. Engkau tidak murka lagi sama kami. Engkau tidak menghardik kami lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang. Kasih setiamu tidak pernah beranjak daripadaku. Perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita bisa belajar dari cerita ini. Dalam dunia ini, dunia semakin lama semakin gelap. Ada begitu banyak tulah. Ada begitu banyak yang jahat terjadi. Apa yang harus kamu lakukan? Musa tahu bagaimana caranya menghadapi tulah. Musa tahu bagaimana caranya men-stop tulah ini. Musa tahu bagaimana semua yang jahat stop, tidak terjadi atas bangsa ini. Kamu bisa belajar. Bagaimana caranya? Datang sama Tuhan. Segera pergi ke tengah-tengah umat itu. Kamu datang sama Tuhan. Kenapa kamu datang? Bawa ukupan? Perhatikan baik-baik. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sebab bagi Allah, saudara dan saya, adalah ukupan. Bau yang harum dari Kristus. Ukupan di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di tengah-tengah mereka yang... Saudara bisa melihat, tampilin 2 ayat ini. Ini adalah gambaran, perjanjian lama gambaran. Perjanjian baru adalah yang sesungguhnya. Waktu terjadi tulah, Harun lari ke tengah-tengah jemaah itu. Dia pergi menghadap Tuhan. Tampaklah tulah telah dimulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya ukupan. Dan diadakan pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup. Berhenti itulah. Waktu terjadi sesuatu yang jahat di tengah-tengah dunia ini yang semakin lama semakin gelap. Apa yang harus kamu lakukan? Datang sama Tuhan. Very simple. Kenapa begitu mudah, Pak? Karena Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Kamu datang sama Tuhan. Datang dalam doamu. Datang duduk di bawah firman Kristus. Amin. Bawa sesuatu yang mengingatkan Tuhan akan pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Alkitab berkata, waktu kamu datang, kamu adalah bau yang harum, dupa yang dibakar di atas perbaran. Kamu bau yang harum bagi Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara orang hidup, dan di antara mereka yang binasa, di antara orang-orang mati. Kamu adalah bau yang harum dari Kristus. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Apapun yang sedang terjadi di dunia sana, satu yang kamu lakukan, selalu datang sama Yesus. Datang dalam doamu. Amin. Duduk diam ketika kamu buka firman. Datang duduk di kaki Yesus. Dengar firman-Nya. Maka saya percaya. Ketika kamu datang. Kamu mengingatkan Tuhan akan apa yang sudah anaknya selesaikan. Amin. Tidak ada murka. Tidak ada penghukuman. Yang tersisa dalam diri Tuhan. My loving kindness. Kasih setiaku, loving kindness, perjanjian damaiku. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripada. Perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hanya dekat padamu, aku tenang. Selalu mendekat kepada Tuhan. Amin, selalu datang sama Tuhan. Ingat, kamu adalah bau yang harum dari Kristus. Waktu terjadi tulah, ukupan dibakar di atas perbaran api. Naik, asapnya naik sebagai bau yang harum. Apa yang terjadi? Murka Tuhan surut. Tulah, stop. Stop. Di dunia ini ada begitu banyak yang jahat terjadi. Tapi kamu jangan takut, kamu bisa menjadi orang yang tenang di tengah-tengah dunia yang sedang tidak tenang hari ini. Selalu datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan bukan hanya hari Minggu ya. Setiap hari dalam doamu, datang sama Tuhan. Menempatkan dirimu datang, duduk, mendengar firman Kristus, perkataan Kristus. Ini bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kamu. Ingat, waktu kamu datang, kamu mengingatkan Allah akan pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Kamu bau yang harum dari Kristus. Dan saya percaya 1.000 boleh rebah di sisimu, 10.000 boleh rebah di sebelah kananmu, di tengah-tengah orang mati dan orang hidup. Apa yang terjadi? Semuanya tidak akan pernah
menimpa kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, datang sama Tuhan. Just very simple. Tuhan begitu baik. Kenapa? Karena semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Sekarang kamu adalah bau yang harum dari Kristus. Kalau hari ini kamu tahu kebenaran ini, saya percaya saudara akan selalu mau datang sama Tuhan. Kamu bau yang harum dari Kristus. Tidak ada lagi ada tulah, tidak ada kutuk. Tuhan akan menyatakan His loving kindness. Kasih setianya. Artinya apa? Kalau kamu sakit, kamu disembuhkan. Kalau kamu kekurangan, dia akan mencukupkan semua kebutuhanmu berdasar kekayaan, kemuliaan. Kalau ada sesuatu yang jahat, proteksi Tuhan sempurna. His loving kindness. Dan perjanjian damai. Perjanjian damai. His shalom. Apa artinya shalom? Health, wholeness, protection, prosperity. His shalom, perjanjian damaiku. Perjanjian damai yang abadi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Artinya dia akan memastikan ketika dunia sedang gelap, tapi dia memastikan kamu harus sehat, kamu harus diberkati, kamu harus diproteksi, kamu harus damai. Amin. Selalu datang sama Tuhan. Amin. Ingat, kamu adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah orang mati, di tengah orang hidup. 1000 boleh rebah sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananmu, semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Bilang sama kiri kanan saudara, kamu bau yang harum dari Kristus. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Karena apa yang kau kerjakan di atas kayu salib. Engkau menjadikan kami hari ini bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah orang mati dan orang hidup. Artinya 1000 orang boleh rebah di sisi kami, 10.000 orang boleh rebah di sebelah kanan kami. Semuanya itu tidak akan pernah menimpa kami. Karena setiap kali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengingatkan Engkau akan semua pekerjaan anakmu yang sudah anakmu selesaikan di atas kayu salib. Tidak lagi ada penghukuman, tidak lagi ada kutuk, tidak lagi ada tulah. Yang ada tersisa padamu Tuhan. Kasih setiamu, your loving kindness, dan perjanjian damaimu yang tidak pernah bergoyang, yang berlaku abadi sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami percaya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap, ada begitu banyak yang jahat ketika kami datang kepadamu Tuhan. Kami terproteksi sempurna. Kami tidak pernah kekurangan satu apapun. Itu sebabnya hari ini kami percaya, seperti yang Alkitab katakan, hanya kepadamu kami tenang. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin.